berdampak baik bagi lingkungan. Di mana gereja itu ditempatkan Tuhan harus berdampak baik bagi lingkungan. Kata-kata itu saya olah. Ternyata saudara sekalian, ketika kita bergereja itu tidak sekedar maaf, beribadah, menikmati ibadah yang bagus, praise and worship yang bagus dengan nuansa yang luar biasa. Maaf, tidak hanya berhenti sampai di situ tok. Kalau kita berhenti sampai di situ, maaf, tidak akan ada manfaat, saudara sekalian. Itu hanya untuk diri kita manfaatnya. Terlalu sederhana dan terlalu kecil. Di pundak saudara diberikan sebuah tugas yang besar. Kita melihat hari ini jemaat di Makedonia yang begitu luar biasa, saudara sekalian. Dijelaskan oleh kitab Korintus, jemaat ini sangat miskin. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ini kondisi jemaat Makedonia. Ya. Waktu Paulus menulis surat ini kan biasanya langsung menunjukkan apa adanya. Kalau sekarang sih zaman sekarang sudah ada usul surat ya, mungkin email. Tapi kalau dulu saudara-saudara yang era dulu, eranya mungkin Mas Yusa, ya, eranya Pak Daniel, eranya saya, apalagi Pak Aredi ya. Pak William mana Pak? Oh, Pak William di luar. Eranya Pak Heru, Mas Ardian, pokoknya era Tempo dulu itu. Surat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang ditunggu kalau ada Pak Pos liwat, saudara sekalian. Dulu Pak Pos kan ada yang pakai sepeda pancal, keliling sudah bingung wis. Ya berharap surat itu datang. Kira-kira begitu ya, ternyata mampir ke tetangga bukan ke rumah saudara ya PHP tidak datang. Surat itu menjadi sesuatu yang penting dan biasanya surat itu berisi ungkapan dari dalam diri orang. Surat itu seperti begitu. Nah, ketika surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, itu juga sama, mengungkapkan hal yang sungguh-sungguh dari jemaat Makedonia. Dan jemaat Makedonia itu dipuji oleh Paulus karena apa? Hidupnya yang begitu berdampak bagi orang lain. Selagi mereka dicobai dalam berbagai pencobaan, mereka begitu susah. Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, pelajaran di situ, mereka begitu miskin. Angel ngerti kata miskin. Mereka begitu kere. Wis. Bingung kere apa meneh, saudara sekalian ya? Cari nanti di Google apa kere itu. Mereka begitu menderita dan miskin luar biasa, saudara sekalian. Tetapi kenapa oleh Rasul Paulus dipuji dan itu masuk di dalam Alkitab, saudara sekalian? Karena hidup jemaat Makedonia yang luar biasa berdampak untuk orang lain. Dalam konteks ayat ini, jemaat di Yerusalem yang merupakan induk gereja itu sedang kelaparan, sedang kesusahan. Maka Rasul Paulus menghimpun gereja-gereja yang ada untuk mikirkan itu loh, ada gereja yang sedang kelaparan, gereja yang sedang kekurangan. Mereka dihimpun. Nah, jemaat Korintus dalam Alkitab ini sebenarnya dalam tanda kutip itu sebuah sindiran gitu loh kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini kalau saudara baca itu jemaat yang hebat. Memang kota Korintus itu kota yang luar biasa, perdagangan luar biasa, pokoknya kota yang hebat dari sisi bisnis, dari sisi sosiologis, sisi keagamaan hebat. Termasuk di situ jemaatnya itu hebat-hebat, jemaat di Korintus. Mereka orang-orang yang luar biasa diberkati hidupnya. Tetapi ketika mereka diajak untuk mengingat gereja lain yang sedang dalam pergumulan, jemaat Korintus itu kalah dengan jemaat di Makedonia yang tanda kutip kere tadi, saudara sekalian. Sehingga Rasul Paulus menuliskan ini. Menjadi orang percaya, Paulus memuji jemaat Makedonia dan itu dipertontonkan kepada jemaat Korintus supaya mereka juga akan melakukan yang sama. Mereka dipanggil, diberkati, macam-macam, bukan untuk diri mereka sendiri. Seperti tadi saya katakan, sudah waktunya cara berpikir kita mengalami perubahan, orientasi kita dalam mengiring Tuhan mengalami perubahan. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Wis pokok sing penting gereja ku apik, sing penting anak bojoku warak, sandang pangan cukup. Yang lain silakan, kamu kerja juga sana. Ya sakarepmu ya, kami juga belum mendapat ini jungkir balik setengah mati. Saudara sekalian, kita berkumpul, kita beribadah, memuji Tuhan, ujungnya harus jelas. Harus punya korelasi yang sebanding.
Saya termasuk hamba Tuhan yang cukup akan cerewet begitu ya. Kalau umpamanya dalam ibadah ini tidak bagus, ya selalu Mbak Ita ngerti itu ya. Kalau musik tidak bagus, pulang saya bisa langsung, wah musiknya apa tadi, wah biarnya gimana, sikapnya gimana begitu ya. Karena saya tahu saya mau ibadah yang kita lakukan karena kita melakukan untuk Tuhan, kita melakukan yang terbaik, tidak asal-asalan. Itu selalu saya tekankan, tidak asal-asalan. Dan saya harus taruh salut saya kepada praise and worship di tempat ini yang mereka begitu komitmen luar biasa untuk berlatih. Hujan mereka datang, ya maaf kata bagi saudara-saudara yang mungkin belum tahu, mereka hanya nanti pulang dapat biasanya nasi bungkus ya, tidak tahu berapa harganya itu, untuk makan itu saja saudara sekalian. Tapi mereka memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk berlatih supaya minggu nanti penampilannya bagus, nggak asal-asalan ya. Dan itu yang setiap hari minggu terjadi. Karena musik yang bagus, pujian yang bagus, itu akan membawa jemaat untuk bisa mudah menyembah Tuhan, mendukung saudara sekalian. Dan itu juga akan mendukung pada gilirannya penyampaian firman Tuhan. Sehingga akhirnya semua harus dilakukan dengan sangat baik, tidak asal-asalan. Bukan asal lengkapnya orang, saudara sekalian, enggak ya. Di banyak gereja mungkin belum lengkap seperti begini. Mungkin hanya cuma gitar biasa, di tempatnya Pak Hari ini ada keyboard ya Pak Hari ya. Nah Pak Hari ini luar biasa, yo main keyboard, yo khotbah, nggak tahu nanti kalau sudah waktunya mau firman Tuhan selesai terus piye Pak Hari itu ya. Apa kibatnya suruh bunyi sendiri karena saya lama ada ibadah di sana yang suatu hari ya. Saya pernah mengalami masa seperti itu sebelum Pak Hari ya, gitar tadi saya katakan yo gitar dewe yo khotbah dewe yo gerejane disapu sendiri saudara sekalian karena tenaganya tidak memadai. Tapi itu maksimal, saya percaya Pak Hari dalam melakukan pelayanan itu sangat maksimal. Ya, kadang Pak Hari ya jemput orang ya. Ya apa saudara sekalian? Ya seperti yang saya lakukan dulu ya. Jemput orang supaya bisa ibadah karena orangnya tidak ada motor saudara sekalian. Dilakukan beliau karena mungkin keterbatasan itu. Tapi itu maksimal, itu yang saya maksud itu ya. Maksimal melakukannya untuk Tuhan saudara sekalian. Kita ingin apa yang kita kerjakan itu membawa dampak saudara sekalian kepada orang lain. Nah, sudah saatnya gereja Tuhan hari ini, saudara sebagai pribadi, hidup Anda itu berdampak bagi orang-orang di sekitar saudara, di komunitas saudara. Karena kalau hanya untuk diri kita, saudara sekalian, itu bukan tugas yang Tuhan berikan. Tuhan taruh di pundak kita berkat, keselamatan, macam-macam, supaya orang lain yang belum seberuntung kita, mereka mendengar dan diselamatkan. Itu esensi gereja. Jadi maaf, bukan hanya pokoknya jemaatnya banyak. Kalau sudah jemaatnya banyak, pasti lama-lama duitnya banyak. Ya toh? Ayo. Saya kan pendeta ya jujur kan saudara sekalian. Nek jemaatnya oke, mesti persembahannya oke suwe-suwe. Perpuluhannya banyak. Fasilitasnya bagus. Sering saya katakan, gereja sudah waktunya melihat ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan apa yang Tuhan berikan. Semua hamba Tuhan suka kalau gedungnya bagus. Gedung ini ada dari pergumulan bertahun-tahun karena seperti yang minggu pertama saya jelaskan, ini hasil dari sebuah mimpi bertahun-tahun. Mimpi ingin punya gedung, mimpi dan sebagainya. Dan keturutan mimpinya saudara sekalian. Saya mimpi bisa punya musik yang bagus macam-macam, sering saya ceritakan ya. Yo kapan Tuhan kalau suatu saat Tuhan izinkan saya mengembala di kota, pingin musiknya itu bagus begitu ya. Impian saudara sekalian. Dan akhirnya Tuhan wujudkan dalam banyak hal seperti punya fasilitas yang bagus ini dan itu. Waduh, impian-impian itu yang besar, yang nilai rupiah kita, sementara nilai rupiah kita kecil, uangnya kecil, kita punya impian-impian yang besar. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan wujudkan saudara sekalian. Semua hamba Tuhan jujur, pingin seperti begitu. Tetapi kita diingatkan, kalau kita hanya mikir diri kita sendiri, kita diingatkan, di luar sana ada banyak orang, ada banyak pekerjaan Tuhan yang perlu uluran tangan kita, saudara sekalian. Ada banyak saudara sekalian. Gereja kita sudah mulai belajar ya. Gereja ya, saya katakan gereja kita bukan gereja yang kaya, yang duitnya melimpah. Tetapi di tengah kekurangan kita tetap akan belajar untuk memberkati dan memberkati ya, seperti yang minggu lalu saya terangkan, 2 minggu lalu ya.
Kita memberkati gereja di NTT, dan itu kita lakukan periode tiap tahun, memberkati ke sana. Kalau gereja ini nunggu duitnya banyak, tidak akan pernah kita memberi, karena tidak banyak-banyak duitnya, sebenarnya pancet aja, pas-pasan begitu ya. Atau nanti kalau sudah duitnya banyak, kok eman sih gitu ya. Maka mulai sekarang gereja ini ingin berdampak. Gereja ini sebenarnya punya sebuah kerinduan ya. Waktu itu saya dengan Pak Gun, kita membangun gedung ini. Saya rindu gedung ini, lokasi ini itu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar, dengan sekolahnya Pak Gun itu apa? Sekolah anak berkebutuhan khusus ya. Dengan kehadiran gereja, jadi tidak hanya memikirkan ibadah tetapi keberadaan gereja itu berdampak buat masyarakat melalui sekolah anak berkebutuhan khusus yang Pak Gun handle ya. Karena kasihan, jadi di sini mereka bisa. Tapi itu sedang kita gumuli supaya gereja ini berdampak buat masyarakat, saudara sekalian. Jadi bukan hanya memikirkan ibadah, tetapi kita punya sebuah cara untuk bisa memberkati bagi banyak orang. Doakan supaya ini nanti kesampaian, saudara sekalian. Waktu kita awal membangun, memang dalam pikiran saya tidak hanya kita membangun gedung untuk bisa untuk ibadah, tetapi kita rindu hal-hal seperti itu. Ya Pak, kalau soal TK biasa memang saya tidak terbeban, saudara sekalian. TK, buka TK macam-macam. Jadi saya, kalau kita punya tempat lebih luas, saudara jangan nawari saya untuk Pak buka TK ya. Saya tidak akan mudah, karena saya tidak punya beban. Tapi seperti yang tadi saya ceritakan, kita bikin sekolah yang lebih dibutuhkan, yang CJ itu, yang lain daripada yang lainnya. Itu kerinduan saya. Ya seperti yang sekolahnya Pak Gun gitu, yang mungkin tidak banyak gereja punya. Ya. Sementara kita juga punya beban untuk misi. Misi itu berbicara pemberitaan hidup. Nah, saudara sekalian, itu gereja kita. Tetapi sekarang saya membawa saudara-saudara pribadi saudara. Saudara mulai memikirkan apa yang bisa saya kerjakan untuk orang lain. Gak usah sih heboh-heboh. Untuk lingkungan atau komunitas saya, apa yang bisa saya lakukan? Di tempat pekerjaan, di tempat saudara bergaul dengan banyak orang, apa yang bisa saudara berikan untuk komunitas itu melalui hidup saudara? Ketika kita datang di tengah-tengah komunitas kita, apakah orang menjadi gerah? Sebel, iki meneh, ini. Sebel, kehadiran kita itu membuat orang sebel, saudara sekalian. Karena mungkin kehadiran kita nggak jadi berkat bagi komunitas di mana kita berada. Ya, saya nggak ajak saudara mikir yang terlalu luas, yang sederhana saja. Kehadiran saudara di tengah komunitas pekerjaan, studi, komunitas lain, disitulah saudara bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan saudara. Memberikan sebuah perubahan, dampak yang luar biasa, sehingga mereka bisa melihat hidup saudara. Di tempat pekerjaan, gimana saudara bekerja? Itu penting hari ini saudara sekalian. Mereka akan soroti hidup saudara, gimana kerjanya? Kerjanya benar, kerjanya baik, atau kerjanya asal-asalan? Orang akan mencontoh kita. Kita menjadi patron saudara sekalian. Kenapa kamu lihatnya? Dia kerjanya bagus, kerjanya luar biasa, sehingga aku mencontoh, aku ingin seperti dia. Itu yang sederhana. Ada banyak profesi yang saudara tekuni hari ini ya. Ada banyak profesi. Saya hari ini kalau bicara profesi, saya sebagai hamba Tuhan. Dalam pertanyaan saya, ketika saya sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk teman-teman hamba Tuhan? Sederhana. Tidak mulu-mulu saudara sekalian, sederhana saja. Kemarin teman saya motornya mati di mana Bari? Di Pekututan ya katanya. Pekutatan. Dari Malang sepeda motoran, pendeta dari Lombok, Mataram ya, Mas Markus ya. Sepeda motoran dari Malang di Pekutatan mati saudara sekalian. Bingung, WA di grup teman-teman ya. Saya waktu bangun saya telepon sampai ya, maaf dalam bahasa Jawa ya. Sama di kono Mas ya. Artinya saya masih di situ karena sama-sama dari Malang ya. Ternyata puji Tuhan ada pendeta dari negara yang connect lalu datang bawa mobil dengan anaknya. Kemudian sepeda motornya Pak Pendeta di negara ini Pak Agus dibawa oleh Pak Markus ke Denpasar, dan kemudian sepeda motornya dibawa untuk diservis saudara sekalian. Nah, saya sudah bilang kalau sampai masih di situ belum ada yang bergerak, saya sudah putuskan saya akan bergerak ke sana untuk ambil beliau saudara sekalian. Yang bawa motor 2 atau bagaimana, pokoknya yang penting beliau bisa ke Denpasar karena harus rapat BPD pada siang harinya.
Ya, saya bercerita seperti ini. Itu cara sederhana kira-kira, contoh saja. Kebetulan kok pas mau khotbah ini kemarin ada kejadian seperti itu. Saya berikan apresiasi buat teman saya di negara, pendeta Gesia, yang langsung meluncur pagi-pagi dan kemudian menolong teman pendeta yang sedang motornya macet di perempatan. Ini cara sederhana untuk kita bisa berdampak. Saudara bisa hari ini menafsirkan sendiri, menginterpretasikan gimana caranya saya bisa berdampak untuk lingkungan saya, untuk tempat pekerjaan saya. Artinya kita harus mulai memikirkan hidupku harus jadi berkat. Hidupku harus jadi berkat. Skop yang lebih luas, gerejaku harus jadi berkat. Sekali lagi saya berterima kasih saudara di tempat ini begitu mendukung pelayanan di tempat ini. Ada banyak orang juga yang punya kesan baik terhadap gereja ini. Kekompakan dijaga. Coba kalau di gereja ini, kenapa kamu udah pesanan lagi? Waduh ruwet isinya kira-kira tok di wono ya, tukaran tuh ya. Bertengkar tok isinya wis ono TE ya. Jadi di gereja jadi maunya dapat damai sejahtera malah nggak damai. Kesan yang kita timbulkan jelek saudara sekalian, gereja Gesia Salom. Makanya sekarang kita bersama-sama sebagai warga besar Gesia Salom memikirkan gerejaku, hidupku harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Jadi sekarang tidak hanya hidup untuk diriku sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu lama ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, lagu lama yang luar biasa pengertiannya, maknanya saudara-saudara. Hidup kita ini sekarang sudah bukan milik kita sendiri. Saudara sudah menjadi milik Kristus. Di dalam diri saudara ada cap, ada stempel milik Kristus. Berarti saudara tidak bisa bola-bola lo ya. Hati-hati lo dalam hidup ini. Dimanapun saudara akan dilihat orang, ada cap Kristus. Tadi pagi saya dengan istri pergi ke Kertapura. Saya pakai jas hujan, ada orangnya pas saya, oh Pak Pri loh. Saya nggak kenal, oh Bu, dalam hati mikir, sopo kemana? Saya bingung sampai hari ini masih bingung, sopo kemana ya? Saya ya, Bu, gitu ya, karena kebetulan mungkin orang Jawa. Artinya, ya walaupun begini-begini ternyata dikenal banyak orang itu ya, walaupun bukan artis gitu loh ya, walaupun bukan artis ya dikenal banyak orang. Terkenal ya? Iya Pak? Terkenal ya? Terkenal. Coba saya bedigasan, tahu bedigasan menurut sekalian? Pecicilan begitu. Waduh, pendito gitu. Satu kali saudara, saya mau bicara jujur, ada orang cerita ke saya, orangnya masih ada di sini. Satu kali mobilnya diselip saudara sekalian, suwet itu. Lalu orang, wih, binatangnya keluar dari dalam mobil itu. Binatangnya keluar dari dalam mobil itu. Padahal yang nyelip ini ternyata juga kenal sebenarnya dengan temannya itu. Nggak tahu zaman dulu kan, sekarang zaman dulu kan nggak ada ngeprank ya. Oh itu sulit itu digoda atau gimana yang keluar, binatangnya. Cilakanya yang di dalam saudara sekalian, di depan namanya ada embel-embelnya Pendeta Mateng ya. Di depan namanya ada gelar pendeta saudara sekalian. Waktu saya diceritain Mateng di koncoku ini ya. Ya sebagai hamba Tuhan saya harus hati-hati, bukan berarti saya soalin enggak lo ya. Saya apa adanya. Ya, saudara tahu tiap hari saya begitu penampilannya, enggak penampilan yang luar biasa. Yang tapi saya ingin bahwa hidup saya itu orang lihat ya, hidup jadi berkat. Contoh sederhana. Hari ini saudara dilihat banyak orang. Stempelnya Kristus nempel di dalam diri saudara. Maka saudara hidup harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini